Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 4 PSYB. Perkenalkan, nama saya Okta Rizky Mulyani dan anggota lainnya ada Fahatul Lutfiati, Sahu Amelia Rahayu, dan Maya Sofyana. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis regresi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep regresi. Analisis regresi adalah suatu analisis yang mencoba mempelajari mengenai hubungan antara satu atau lebih peubah bebas atau disebut variabel bebas dengan satu peubah tak bebasnya atau disebut variabel terikat, di mana hubungan tersebut itu akan menghasilkan suatu pengaruh yang berasal dari peubah dengan peubah bebasnya. Lalu ada karakteristik regresi, memiliki hubungan yang bersifat non-deterministik. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya bersifat non-deterministik. Artinya, perubahan yang terjadi pada variabel terikat dapat terjadi sebagai akibat adanya perubahan pada variabel bebas dalam model maupun variabel lainnya. Perbedaan antara model matematika dengan model ekonometrika dapat dilihat sebagai berikut ya. Lalu, memiliki bentuk fungsional linear. Secara sederhana, dapat ditunjukkan pada beberapa model berikut. Ada linear menurut matematika, linear menurut ekonometrika, dan bentuk fungsional linear, dan bentuk fungsional non-linear. Ya, yang selanjutnya menggunakan asumsi Capilis-Papyrus. Asumsi Capilis-Papyrus biasanya digunakan untuk melihat secara jauh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Ilustrasi sederhana pendekatan matematika dan ekonometrika. Misalnya pada penjualan tanah atau pada tanah yang bergerak, yaitu dengan menghitung dengan model matematika, yaitu dengan rumus harga properti sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali luas tanah. Kemudian pada model ekonometrika, yaitu harga properti sama dengan beta 0 ditambah B1 ditambah luas tanah ditambah error term. Ada perbedaan terhadap model matematika dan model ekonometrika. Yang selanjutnya tentang model regresi. Model regresi dalam ekonometrika dibagi menjadi dua, yaitu model regresi linear sederhana dan model regresi linear berganda. Model ekonometrika yang digunakan untuk memahami analisis regresi adalah model regresi dalam bentuk fungsional linear. Model regresi linear dalam bentuk umum. Yang pertama, model regresi linear sederhana, yaitu karena memiliki satu variabel bebas. Model regresi linear merupakan bentuk sederhana dari model regresi. Kata sederhana dimaknai dengan satu variabel bebas. Dikarenakan hanya terdapat satu variabel bebas, maka karakteristik regresi khususnya yang berkaitan dengan penerapan asumsi Capilis-Papyrus. Perubahan pada variabel terikat Y hanya ditentukan oleh asumsi Capilis-Papyrus pada satu variabel bebas dan faktor lain yang tercakup dalam error term. Bisa dilihat yaitu dengan rumus Y1 sama dengan beta 0 sama ditambah beta 1 dikali x1i ditambah error term 1. Itu mengenai tentang model regresi linear sederhana. Yang selanjutnya yaitu model regresi linear berganda. Karena terdapat lebih dari satu variabel bebas dalam model, asumsi Capilis-Papyrus dapat diterapkan dalam model ini. Perubahan variabel terikat Y ditentukan oleh perubahan pada variabel bebas x1, x2 sampai x3 dan faktor lainnya yang tercakup dalam error term. Bisa dilihat yaitu rumusnya Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali
X1I ditambah BK beta K ditambah X K1 ditambah error term 1. Kemudian untuk memudahkan pemahaman serta sebagai konsistensi, maka dalam buku yang digunakan membahas variabel terikat Y dan variabel bebas X. Parameter terdiri dari konstanta atau intercept beta 0 dalam koefisien atau slope beta 0, B1, beta 2, dan beta. Konstanta atau intercept pada sebagian besar model ekonometrika tidak menjadi perhatian penting, sementara koefisien atau slope menjadi perhatian penting dalam model ekonometrika. Baik, saya Maya Sofiana akan menjelaskan mengenai sifat dan karakteristik dari metode OLS. Metode OLS merupakan metode yang populer digunakan untuk melakukan estimasi terhadap model-model regresi dengan bentuk fungsional linear. Tujuan utama dari penggunaan metode OLS yaitu untuk mendapatkan garis terbaik dengan cara meminimalkan jumlah kuadran dari nilai kesalahan terhadap titik-titiknya. Bisa dilihat di PPT terdapat sebuah model yaitu persamaan 5.5. Maka nilai residual dari model persamaan 5.5 itu bisa dilihat di persamaan 5.6, di mana beta topi 0 dan beta topi 1 merupakan nilai taksiran terhadap parameter beta 0 dan beta i. Kemudian nilai jumlah kuadran residual dapat dihitung seperti pada persamaan 5.7. Persamaan 5.7 dapat menjadi minimum dengan cara menderivasi model terhadap parameter beta 0 dan beta i sebagai berikut seperti persamaan 5.8 dan 5.9. Dengan menyelesaikan derivasi pada persamaan 5.8 dan 5.9 akan diperoleh nilai taksiran terhadap masing-masing parameter B0 dan BI sebagai berikut, bisa dilihat di persamaan 5.10 dan 5.11. Selanjutnya yaitu sifat dan karakteristik dari OLS. Yang pertama yaitu nilai rata-rata estimasi akan sama dengan nilai rata-rata dari Y aktual. Hal ini karena dengan menjumlahkan kedua sisi persamaan terhadap jumlah sampel dan membagi dengan ukuran sampel N sehingga memberikan hasil nilai rata-rata estimasi nantinya akan sama dengan nilai Y aktual. Yang kedua yaitu residual epsilon I tidak boleh berkorelasi dengan nilai prediksi YI. Yang ketiga yaitu nilai residual epsilon I tidak berkoperasi dengan XI. Hal ini dikarenakan walaupun metode OLS bertujuan meminimumkan jumlah kuadran residual dalam mendapatkan nilai taksiran parameter model yang terbaik, namun tidak setiap metode OLS dapat menghasilkan taksiran parameter yang baik. Lalu yang keempat yaitu penduga tidak bias. Hasil estimasi terhadap parameter akan menghasilkan penduga parameter yang tidak bias jika hasil estimasi tersebut dapat menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan. Maksudnya, jika dalam metode digunakan sampel yang berasal dari populasi lain dan diambil secara langsung, memiliki rata-rata atau nilai harapan sama dengan populasinya. Yang kelima yaitu penduga efisien. Hasil estimasi terhadap parameter akan menghasilkan penduga parameter yang efisien jika hasil parameter estimasi tidak bias dan memiliki varian terkecil dari penduga-penduga lainnya. Lalu yang terakhir yaitu penduga konsisten. Hasil estimasi terhadap parameter akan menghasilkan penduga parameter yang konsisten jika hasil parameter estimasi tersebut menghasilkan nilai dugaan atau X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel atau N. Baik, selanjutnya yaitu model regresi dengan skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket atau kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berubah survei. Menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya itu disediakan 5 skala pilihan dengan format seperti ini. Sangat tidak setuju itu nilainya 1, tidak setuju itu nilai 2, netral atau ragu-ragu itu bernilai 3, setuju bernilai 4, dan sangat setuju itu bernilai 5. Terakhir yaitu kesimpulan.
Regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel-variabel lainnya. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen atau variabel terikat. Dalam suatu analisis korelasi memungkinkan kita untuk mengetahui suatu di luar hasil penyelidikan. Salah satu cara untuk melakukan peramalan tersebut yaitu menggunakan garis regresi. Peramalan tersebut dalam analisis regresi dapat dilakukan menggunakan metode OLS dan skala Likert. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.